Pemirsa Intens Investigasi. Hubungan anak dan ibu antara Laura Meizani Naseru atau Loli dengan ibunya Nikita Mirzani memang sudah lama cukup tegang dan tak baik. Bahkan Loli sudah dihapus dari daftar keluarganya oleh sang ibu. Namun meski di tengah kondisi yang tak harmonis itu, sebagai seorang anak, ternyata Loli yang sedang menempuh pendidikan di London, Inggris itu masih ingat memberikan ucapan di momen Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember lalu kepada Nikita. Ia kedapatan mengucapkan selamat Hari Ibu kepada Nikita melalui Instagram story-nya. Seperti apa balasan Nikita melihat perhatian yang sudah mulai ditunjukkan Loli kepada dirinya itu? Apakah sebagai seorang ibu, hatinya bisa luluh? Atau malah sebaliknya, tetap beku dan tak memberikan respon atas ucapan yang sudah diberikan oleh Loli itu? Sementara itu sebagai anak, Loli merasa sudah cukup banyak hujatan yang ditujukan kepadanya seperti anak durhaka. Hal ini membuat Loli sangat bersedih. Lantas, apakah karena tak ingin disebut anak durhaka, membuat Loli akhirnya mengalah dengan memberikan ucapan selamat Hari Ibu kepada Nikita? Sementara itu, Nikita seolah tak ingin bersikap seperti Loli yang sudah mengalah. Ia tetap dengan pendiriannya yang seolah sudah tak menganggap Loli seperti anaknya lagi. Seperti beberapa waktu lalu, Nikita berangkat melakukan perjalanan ke Eropa dan ditegaskan Nikita, ia tak berniat untuk menjenguk Loli. Usai itu, belum lama ini, Nikita malah asik jalan-jalan ke Jepang bersama anak-anaknya yang lain tanpa Loli. Lantas, seperti apa Loli menanggapi respon Nikita yang masih dingin kepadanya? Dan seperti apa juga respon menohok Nikita Mirzani saat Loli ucapkan selamat Hari Ibu kepadanya? Sampai kapan perang dingin ini mewarnai hubungan Loli dan Nikita? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pada momen Hari Ibu kemarin, walaupun kerap bersiteru dengan ibunya Nikita Mirzani, Loli masih mengucapkan selamat Hari Ibu meski hanya melalui halaman media sosialnya. Loli menampilkan kompilasi momen kebersamaannya dengan sang bunda. Terdapat 6 foto lawas yang diunggahnya. Dalam foto-foto itu, Loli yang masih kecil tampak sangat dekat dengan Nikita. Sedangkan saat mengucapkan Happy Mother's Day, Loli menyematkan emoji hari berwarna putih, seolah menegaskan kalau kini hatinya sudah putih dan sudah sepenuh hati memaafkan sang ibu, dan juga sudah meminta maaf kepada ibundanya itu. Tapi bukannya membalas langsung unggahan Loli itu, Nikita justru memposting kebersamaannya bersama kedua anak laki-lakinya yang masih kecil, Aska dan Arkana. Hal ini seolah mengisyaratkan kebahagiaan dirinya sudah cukup dipenuhi oleh kedua anaknya yang kini memang sedang dekat dengannya itu. Namun benarkah dalam hati Nikita, ia sama sekali tak berharap kalau Loli akan kembali dalam pelukannya? Ya sebagai orang tua ya terima lah. Tapi kalau buat gimana-gimana sekarang ya nggak ada. Kita satu keluarga sudah mengikhlaskan. Jadi apapun yang dia lakukan, bagaimanapun di sana ya terserah aja. Tapi tolong jangan dibawa-bawa lagi nama saya gitu. Jadilah diri dia sendiri. Karena kan dia dengan keluarga itu kan, kalau keluarga itu pergi ke perkumpulan kayak perkumpulan Batak dan lain-lain itu ya, kan yang dibawa kan ini anak ini Nikita Mirzani. Gitu. Jadi jangan lagi bawa-bawa nama saya, udah jadi aja diri sendiri. Kalau bisa ya jangan pulang, karena
gue nggak mau anak gue yang 2 orang ini terkontaminasi gitu. Gue kan nggak bisa 24 jam di rumah. Let's say dia pulang, terus nanti Aska sudah bisa diajak bicara gitu kan. Apa nanti yang akan diomongin? Kalau gue sekarang, kalau anak gue yang satu seperti itu, ya gue harus jaga yang 2 ini, jangan sampai seperti itu. Ya, perseteruan antara Nikita Mirzani dan anak sulungnya Loli seolah memang tak ada habisnya. Keduanya kekeh dengan ego masing-masing, hingga Nikita pun seolah sudah tak peduli lagi dengan sang anak yang kini menetap seorang diri di London, Inggris untuk bersekolah itu. Begitupun dengan Loli yang juga sempat terkesan melawan ibundanya itu. Hal ini membuat Loli sempat curhat di akun Instagramnya. Ia ungkap kalau dirinya masih menerima komentar negatif. Lewat curhatannya itu juga, perempuan kelahiran tahun 2007 ini menumpahkan rasa sedihnya karena menurut dirinya, orang yang menilai dirinya seperti itu tidak tahu apa yang sebenarnya sudah terjadi antara ia dan ibunya. Belakangan ini aku selalu menerima komen anak durhaka, anak gila, anak gak tahu diri dan masih banyak lagi. Sebenarnya aku gak peduli dengan apa yang kalian komenin atau kalian anggap aku anak seperti apa. Karena 1, kalian gak tahu apa yang terjadi di belakang layar. 2, kalian gak pernah mengalami apa yang aku alami. 3, kalian gak tahu cerita sebenarnya seperti apa. 4, kalian gak tahu siapa aku, jangan SKSD. Aku bingung sama orang yang suka ngatain hidup orang lain, apalagi kalau udah bawa fisik, keluarga atau apapun itu. Kayak hidup paling sempurna, paling cantik, ganteng, dan tidak ada masalah hidup di dunia ini. Kalian tuh suka banget ngikuti orang-orang, kenapa? Apa sekarang lagi musim tren seperti itu? Satu orang hujat, semuanya ikut ngehujat. Satu orang ngebela, semua ngebela. Kalau ngebela yang benar, gak apa-apa. Kalau ngebela yang gak benar, itu gimana? Karena itulah Loli juga menekankan jangan pernah seolah orang-orang tersebut merasa paling tahu tentang dirinya dan ibunya. Terserah kalian bilang saya apa, tapi anak saya ulangi sekali lagi. Anak saya cuma 2. Setiap saya lagi bilang, kasih ini, ya kan urusin lah. Udah bukan tanggung jawab saya lagi. Ya, sudah bukan tanggung jawab saya lagi. Karena di mana-mana, kalau anak sudah balik, sudah menstruasi, dosa dia yang tanggung, udah bukan orang lain lagi. Jadi sudah bukan lagi tanggung jawab saya. Apalagi kalau orang anak kecil sudah mendeklar dia adalah orang dewasa. Ya sudah. Go ahead. Meski curhatan Loli itu sangat mengharukan, tapi tanpa beban Nikita di beberapa momen, Nikita selalu menyebut kalau anaknya hanya 2 saja, yaitu kedua anak laki-lakinya yang masih kecil-kecil itu. Bahkan pada saat diwawancarai, Nikita seolah memang sudah tak mampu berkomentar banyak tentang anak perempuan semata wayangnya itu. Artis berusia 37 tahun ini lebih suka ditanya tentang kedua anak laki-lakinya itu. Di mana ditegaskannya, hal itu dilakukannya karena kini ia fokus untuk hidup lebih tenang. Dan dengan tenangnya, ia menyatakan tak ada yang perlu disesali dalam hidup, tapi yang perlu dilakukan adalah bisa belajar dari apa yang sudah terjadi. 12 bulan ya? Nggak mau ketemu wartawan, nggak mau diwawancara. Iya gini-gini aja kabarnya, baik-baik aja alhamdulillah. Masih seperti biasa, ngurus anak, ngurus bisnis, kerjaan. Ya kalau itu kan namanya pendewasaan diri. Kita kan namanya hidup kan makin kesini kan makin belajar dari apa yang pernah kita ambil ternyata salah gitu kan. Ya kalau kayak gitu sebetulnya memang aslinya Nikita Mirzani ya memang seperti itu, nggak mau bikin masalah, nggak mau yang gimana-gimana. Kayak gini hidup tentram 12 bulan ini ternyata lebih mengasihkan gitu, nggak pusing, kepala nggak migrain gitu, lebih fokus. Tidak ada yang harus disesali dalam hidup. Itu namanya fase dimana kalau kita menyesali hidup, harusnya gue nggak begini ya, harusnya berarti itu kita nggak bisa belajar dari apa yang kita
ambil saat itu kan. Nggak ada yang disesali, tapi mungkin lebih dijadikan pelajaran aja. Oh berarti Nikita kamu nggak boleh begini, kamu tuh harus begini, berteman juga jangan terlalu bagaimana banget gitu. Jadi ya belajar dari situ aja, dan alhamdulillah 12 bulan ini ternyata bisa dilakukan dengan baik gitu kan. Nggak ada laporan polisi, Instagram juga nggak huru-hara, isinya baik-baik saja. Bahkan sampai orang-orang sampai kayak bingung, kok bisa sih Nik sampai 12 bulan begini? Ya bisa, karena memang aslinya Niki kan nggak terlalu into banget sama sosial media biasanya kan, karena kan Niki punya orang yang untuk posting-posting di sosial media gitu. Jadi happy banget malah sekarang, terlalu happy sampai lupa sama gosip-gosip gitu. Biasa kan ada opsi apa nih, wah seru nih untuk diceletukin, sekarang udah nggak peduli gitu. Selain curhat di media sosial, beberapa waktu lalu, Loli juga sempat menangis kejar di media sosial pribadinya. Ia mengaku sedang berada dalam kondisi tidak baik-baik saja, hingga mendapatkan respon mengejutkan dari Nikita yang seolah tak mempedulikan Loli yang sedang bersedih hati itu. Sepertinya ibu Nikita memang sudah tak mau menganggap Loli sebagai darah dagingnya lagi. Sedangkan bagi Loli, memang tak mudah berusaha hidup mandiri di negara orang, di mana jauh dari keluarga, ada saatnya pasti batinnya kangen keluarganya dan juga ibunya. Tapi ternyata tak begitu dengan Nikita. Sebagai ibu, ia sepertinya tenang saja melepas Loli seorang diri sekolah di sana. Bahkan ia juga sudah tak mau tahu lagi tentang aktivitas apa saja yang dilakukan anaknya di London, Inggris. Terus kalau ada yang nangis, kenapa kalian ngadunya ke saya? Kenapa kalian ngadu ke saya? Kalau ada yang nangis, ya biarin aja. Mau nangis kayak, mau ngeraung-ngeraung kayak, mau jungkir balik kayak, mau terjun kayak dari gedung, biarin. Kalau kalian care, kalian yang urus lah. Kok heboh ngetik-ngetik? Sebodoh lah, mau nangis kejer kayak, so what? Ngapain kalian ketik ngomongnya, ngetiknya ke sini? Nggak ada urusan sama saya. Saya to be honest, tidak. Berarti memang pengen lepas tanggung jawab ketika atau seperti apa? Khawatir, rasanya saya sebagai orang tua sudah melakukan yang terbaik lah as a parent, apalagi single parent. Maunya saya ngelakuin apa? Nangis, itu datang ke sana. Kan yang salah dia, bukan saya. Saya cuma sebagai ibu yang membiayai, kalau dia butuh bantuan saya akan bantu. Ya tapi kalau untuk yang gimana-gimana ya, kalau ada anak kecil mendeklar dirinya sudah dewasa, berarti saya tidak bisa lagi menganggap dia sebagai anak kecil. Benar nggak? Ya sudah. Di tengah usaha Loli melunak kepada Nikita dan juga kesedihannya, Nikita malah tambah unjuk sikap tak pedulinya kepada Loli. Terang-terangan saat mengunjungi Eropa, perempuan kelahiran 17 Maret 1986 ini tak sempatkan jenguk Loli. Lantas benarkah di hati Nikita sama sekali tak ingin melihat Loli? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, saya Rea Utami. Jangan lupa saksikan Intens 5 kali sehari. Wow, udah kayak lebih dari minum obat. Langsung ya di channel YouTube Intens. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Pemirsa Intens Investigasi, sebagai seorang ibu biasanya sekesal apapun dengan anaknya, ada saatnya merindukan sang anak. Terlebih saat berada di negara sang anak berada, pastinya disempatkan untuk menjumpai sang anak. Tapi ternyata tak begitu dengan Nikita. Beberapa waktu lalu ia berangkat melakukan perjalanan ke Eropa untuk sebuah pekerjaan bersama dengan beberapa selebriti lainnya. Namun saat ditanyakan apakah di sana akan menemui Loli, dengan tegas ia menyatakan tak akan menemui sang anak. Sementara itu di satu sisi, Loli ungkap kerinduannya kepada ibunya saat mendengar lagu bertajuk Bunda milik Melly Goeslaw hingga matanya pun berkaca-kaca.
Ia juga mengakui dirinya sangat sedih mendengar lagu itu dan teringat akan sosok Nikita. Kini kenyataannya Loli sepertinya sudah melunak, namun Nikita tetap memperlihatkan sikap kerasnya. Padahal diketahui hubungan keduanya sempat sedikit mencair, terutama saat barang Loli, tas branded, diambil Mami Eda, orang yang berujar akan menanggung kehidupan Loli selama sekolah di London, Inggris. Lantas, apa yang membuat Nikita sama sekali tak terusik hatinya atas kerinduan yang sudah diekspresikan oleh sang anak? Bahkan untuk menemui Loli saja, Nikita tak bersedia. Keliling Eropa, barang ada Puji, ada Dr. Oki, ada semua reseller, distributor, semuanya ada. Gak bawa apa-apa, bawa baju aja, cukup. Ke Rome, ke Jerman, Swiss, ke Pisa, kemana lagi ya, pokoknya keliling Eropa lah. Aku soalnya ikut sama mereka. Momen healing nggak juga sih. Jenguk Loli mungkin. Nggak ada. Kenapa? Maksudnya kan Nggak ada. Loli sehat-sehat. Sehat-sehat aja. Tapi nggak rencana mau kesana nengokin dia? Belum. Kenapa kangen nggak sih Kak Niki? Namun di balik sikap kerasnya itu, Nikita tetaplah seorang ibu dan Loli tetap anak kandungnya. Ternyata Nikita mengaku sebenarnya ia masih memiliki rasa rindu terhadap Loli. Hal itu terungkap diwakili oleh sahabat Nikita. Meski sudah memiliki hidupnya masing-masing, ikatan batin anak dan ibu akan terjalin selamanya dan tak bisa diputus oleh apapun. Begitu juga dengan Loli yang malah terang-terangan menunjukkan respeknya kepada Nikita sebagai ibunya dengan tidak mengganti foto sang ibu dengan dirinya semasa kecil di laptopnya. Lantas apa yang membuat Nikita masih gengsi untuk menerima Loli kembali dalam pelukannya? Nggak ada komunikasi. Biasa aja, udah biarin dia dengan hidupnya gitu. Saya dengan hidup saya. Tapi biar bagaimanapun kan saya seorang ibu, dia tetap anak kandung saya. Masih enggan menemui Loli saat melakukan perjalanan ke Eropa, Nikita Mirzani malah mengajak kedua anak laki-lakinya jalan-jalan ke Jepang usai ia ke Eropa. Padahal di satu sisi, Loli masih tersiksa dengan rasa kangennya kepada Nikita. Lantas benarkah meski sebenarnya kangen juga, tapi Nikita tetap belum mau mempedulikan Loli? Hai guys, aku Derisya Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Loli dengan segala kegalauan dan kerinduannya, Nikita malah terus berjalan seolah tidak mau tahu apa yang terjadi dengan sang anak. Ia tengah asik jalan-jalan ke negara Sakura, Jepang. Tak sendiri, ia membawa kedua anak laki-lakinya. Mereka terlihat sangat bahagia, bahkan seolah Nikita sepertinya lupa kalau ia sebenarnya masih memiliki satu anak lagi, Loli. Dengan kedua anak laki-lakinya yang menggemaskan itu, Nikita mengisi liburannya di Jepang dengan berburu makanan favoritnya yaitu ramen. Dari ramen yang disajikan di pinggir jalan hingga di restoran mewah. Ya, bagi Nikita yang memang menyukai cita rasa pedas ini, tampak sangat menikmati saat menyantap ramen super pedas.
Ada suka? Mas, beefnya kok belum hadir? Beef banyak banget. Sayurnya juga belum. Saya. Satu lagi. Anak saya ini. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.